Dua HP yang sama-sama menggunakan nama GT hari ini dalam masa flash sale dan pre-order. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau mungkin bingung dalam memilih, di OA Tech News hari ini, ayo kita lihat perbedaannya. Disclaimer dulu, di video ini kita akan membandingkan keduanya, tapi bukan untuk membandingkan kualitasnya. Tujuan videonya bukan buat melihat mana yang lebih jelek atau sebaliknya, tapi untuk mencari mana yang lebih cocok dengan calon penggunanya, ya mungkin kalian, karena kebutuhan dan preferensi orang tentu saja berbeda. Pertama, desain. Bagian depan, buat yang suka memperhatikan detail, lubang kamera depan Poco X3 GT ada di atas bagian tengah. Sedangkan Realme GT Master Edition, atau saya sebutnya Realme GT MI aja ya, ada di atas bagian kiri pinggir. Nah, untuk bagian belakang, saya minta pendapat kalian nih, karena ini balik ke selera banget. Kalian lebih suka Poco X3 GT yang tampilannya ya desain layaknya semua HP baru Xiaomi, atau Realme GT yang membawa desain fresh yang terinspirasi dari koper ini? Kalau saya pribadi, saya ngasih poin plus untuk Realme karena dia berani tampil beda. Bukan hanya tampil beda aja, tapi dia pun memberikan pilihan. Jadi ternyata bukan cuma desain 3D, dia juga ada pilihan yang desainnya lebih normal, lebih flat. Nah, kayaknya sih ini lebih cocok buat yang cewek jika menganggap desain kopernya itu terlalu maskulin. Buat teknologi layarnya, Poco dengan layar refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Ukurannya 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan diperkuat dengan Gorilla Glass Victus. Jadi Gorilla Glass-nya teknologi terbaru, sudah level flagship. Sayangnya masih IPS LCD. Sedangkan Realme GT MI kebalikannya. Saya nggak ketemu keterangan pelindungnya itu Gorilla Glass apa. Jadi kemungkinan besar dia bukan menggunakan Gorilla Glass Victus, tapi dia menggunakan panel AMOLED yang tentu akan lebih enak di mata, terutama untuk menampilkan warna hitam yang super pekat. Ukurannya 6,4 inci, sedikit lebih kecil. Resolusinya Full HD Plus juga sama, refresh rate sama tingginya 120Hz, dan touch samplingnya di 360Hz. Mana yang menurut kalian lebih unggul di bagian layar ini? Saya rasa kalau kalian udah pernah coba AMOLED pasti tahu jawabannya. Sekarang ke bagian otak nih. Processing power dari Poco X3 GT menggunakan chipset dari MediaTek kelas atas, yaitu Dimensity 1100. Dia ini cuma ada satu level dari yang paling tinggi, yaitu Dimensity 1200. Sedangkan Realme X3 GT diperkuat dengan Snapdragon 778G. Nah, kalau ini biasanya lebih ke kubu-kubuan aja nih. Kalian pilih yang mana buat SoC nih? Tim MediaTek atau tim Snapdragon? Storage atau memori penyimpanan sama-sama punya pilihan 128GB atau 256GB, dan RAM-nya sama-sama 8GB. Realme GT MI punya fitur untuk nambah RAM up to 5GB dengan makan jatah storage. Tapi buat saat ini menurut saya ini nice to have aja ya, karena 8GB itu udah sangat cukup untuk penggunaan normal sampai berat pun buat saat ini. Kamera belakang sama-sama menggunakan 3 kamera dengan 64MP kamera utama, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Seperti biasa, saya kurang suka karena ada lensa gimmick 2MP-nya. Nah, mau tanya deh, ada nggak sih kalian yang benar-benar suka atau ngerasa penting banget adanya lensa makro 2MP ini? Atau sama seperti saya yang ngerasa ini mending nggak usah deh, mendingan biaya produksinya buat nambahin lensa utamanya supaya dikasih yang lebih bagus aja. Kalau untuk kamera depannya, Realme GT MI secara pixel lebih unggul. Dia punya kamera depan 32MP dibandingkan Poco X3 GT yang 16MP. Kedua HP ini punya pendingin built-in, yang berarti keduanya diposisikan sebagai HP yang enak untuk dipakai mobile gaming. Realme dengan teknologi yang disebut Vapor Chamber Cooling System, dan Poco dengan Liquid Cool Technology 2.0. Kedua HP ini punya NFC, stereo picker, dan fingerprint scanner. Bedanya, Realme GT MI fingerprint scannernya di layar karena layarnya AMOLED. Tapi Poco punya infrared blaster khas Xiaomi yang tentunya nggak ada di Realme. Fitur andalan lagi dari kedua HP ini yaitu di chargernya. Poco 67W dan Realme 65W. Beda tipis tapi udah super ngebut keduanya. Yang cukup signifikan itu perbedaan baterainya. Baterai Poco 5000 mAh, sedangkan Realme 4300 mAh. Gimana menurut kalian? Apakah baterai yang cuma 4300 mAh menjadi deal breaker buat Realme GT MI ini? Terakhir, keduanya ini punya chipset yang sudah 5G ready. Cuma kalau saya teliti per frekuensi, ternyata keduanya nggak support band N40.
Yang saya ketahui saat ini 5G yang sudah bisa dipakai di wilayah yang sangat terbatas di Indonesia, baru ada Telkomsel di band N40 tersebut. Jadi menurut saya, belilah kedua HP ini karena kemampuan lainnya, jangan karena dia HP 5G. Karena ya masih lama juga kepakainya, jangan-jangan pada saat itu kalian udah mau ganti HP lagi. Sekarang ke faktor yang paling menentukan mana yang cocok buat kalian, harga. Saat video ini pertama tayang, harga Poco X3 GT 8128 adalah 4,2 juta rupiah dengan harga normalnya 4,4. Sedangkan versi 8256 4,6 juta rupiah dengan harga normal 4,8 juta rupiah saat ini dalam masa pre-order. Sedangkan Realme GT MI yang baru bisa dipesan hanya yang versi 8256 dengan harga 5 juta rupiah. Nah, ini harga normalnya 5,3 juta. Versi storage 128 GB dijual belakangan dengan harga yang dikabarkan 4,7 juta rupiah. Jadi sebenarnya walaupun namanya sama-sama ada GT-nya, ini cukup banyak perbedaan antara kedua smartphone ini. Harganya pun untuk versi 256 GB saat ini terpaut Rp400.000 walaupun bonus dan lain-lainnya tentu berbeda. Jadi gimana? Mana yang lebih cocok buat kalian dan gimana menurut kalian persaingan antara Xiaomi dan Realme? Kalau saya sih senang karena salah satunya harga Samsung seri A jadi makin menarik gara-gara persaingan kedua brand ini. Sampai jumpa di video berikutnya besok, terutama buat yang udah subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum.